kembali lagi bersama saya Intan Sri Febriani di Podkebi, podcastnya Yapkesbi. Nah, di sini kebetulan kita kedatangan narasumber nih dari tingkat 3. Boleh kenalin Teteh ke teman-teman? Halo, perkenalkan saya Siti Parida Distiani. Teman-teman boleh panggil saya Parida. Saya dari tingkat 3A. Nah, di sini kebetulan kita mau bahas-bahas tentang penyakit ya Teh ya, yang marak terjadi belakangan ini. Kira-kira di lingkungan teman-teman banyak gak sih kejadian penyakit ke tetangga-tangga atau ke saudara-saudara teman-teman? Di sini Teteh tahu gak sih kira-kira kita mau bahas apa? Kalau misalnya untuk penyakit kebelakangan ini banyaknya itu kayak DBD ya. Iya. Kebetulan emang kebelakangan ini dari keluarga juga banyak yang terkena DBD. DBD. Berarti pada dirawat ya Teh ya? Iya, malahan baru kemarin pada pulang gitu. Biasanya kalau DBD itu dirawatnya berapa hari sih Teh di rumah sakit? Tergantung dari gejalanya. Ada yang 4 hari, ada yang sampai seminggu juga. Sampai gitu. seminggu. Nah, teman-teman di sini takutnya ada yang belum tahu nih, apa sih DBD itu sebenarnya Teh? Jadi DBD itu yaitu demam berdarah dengue, suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yaitu salah satu jenis virus yang tergolong arbovirus. Nah, biasanya DBD ini disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Jadi nyamuknya itu betina, bukan yang jantan. Oh gitu. iya, kalau nyamuknya itu ada ciri khasnya nggak sih Teh? Biar teman-teman waspada nih kalau di rumah misalkan ada nyamuk kayak gini, aduh takut DBD gitu. Nah, biasanya ciri khas nyamuknya itu bentuknya itu kecil. Berbadan itu yang belang-belang gitu, yang putih hitam gitu. Oh iya. Nah, biasanya terbangnya itu kurang lebih cuman 10 meteran aja gitu. 10 Jadi meteran. nggak jauh. Terus udah gitu biasanya nyamuknya itu suka adanya itu di pagi ataupun sore hari. Kalau misalnya pagi biasanya nih jam segini, jam yang rawan, jam 8 sampai jam 10-an. Mereka suka ada gitu. Terus adanya juga di tempat-tempat yang bersih. Jadi nyamuk yang Aedes aegypti ini yang menyebabkan DBD itu bukan nyamuk yang suka ada di comberan, di got, enggak, tapi nyamuknya itu suka ada di tempat yang bersih kayak genangan bak mandi, terus genangan air yang ada di pot ataupun di vas bunga, terus pokoknya air-air yang bersih aja. Yang bersih gitu. Berarti kan sekarang banyak yang terkena bencana gitu ya Teh, banjir-banjir. Kan itu banyak genangan airnya. Kalau di air yang kotor kayak gitu dia gak mau ya Teh ya? Gak ada. Oh biasanya iya. gak ada. Biasanya itu nyamuk yang lain gitu. Nyamuk yang lain jentik-jentiknya gitu ya. Kalau penularannya DBD itu Teh bisa lewat orang ke orang apa lewat tadi nyamuk Aedes aegypti itu aja? Biasanya lewat nyamuk aja. Kalau misalnya setahu aku dari pembahasan yang telah disampaikan dosen kemarin itu biasanya dari nyamuk aja, dan itu pun dari gigitan ketiga. Jadi enggak gigitan pertama langsung kena DBD gitu, tapi itu tuh kayak gigitan ketiga, terus muncul tanda dan gejala baru kayak gitu. Muncul gitu. Kalau tanda gejalanya itu kayak gimana sih Teh? Beda gak sih kayak demam biasanya gitu? Biasanya DBD itu demamnya itu terus-terusan terjadi, demamnya itu secara mendadak dan terus-terusan selama 2-7 hari. Biasanya muncul kayak pendarahan gitu, kayak uji ternikatnya positif, kayak bintik-bintik merah gitu. Oh iya, anak-anak suka gitu ya? Iya, terus ada hematoma, terus ada melena. Kadang kalau lagi sikat gigi atau apa ada pendarahan di gusi gitu. Pokoknya munculnya pendarahan, terus nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, pokoknya nyeri seluruh badan gitu ya. Terus udah gitu juga kadang disertai batuk, pilek, sama nyeri nelan juga biasanya. Berarti ya Teh kalau misalkan lagi demam nih terus sikat gigi ada darahnya, itu jangan dianggap sepele, harus langsung diperiksakan berarti ya Teh ya. Tapi nggak cuman satu gejala aja gitu. Kalau misalnya emang muncul beberapa gejala baru dicek gitu. Dan itu pun kalau misalnya muncul beberapa gejala itu terus udah gitu dicek, belum tentu positif juga. Belum tentu, harus di laboratorium dulu berarti ya Teh ya. Untuk pencegahannya itu kayak gimana sih Teh? Soalnya kan sekarang kebetulan musim hujan gitu, suka banyak nyamuk gitu ya Teh. Biasanya kalau pencegahannya itu dengan 3M yang dikenal 3M itu. Iya.
mengubur, menguras, sama menutup gitu. Dari pemerintah itu programnya. Iya, terus udah gitu kayak pakai obat nyamuk, terus tempat tidurnya pakai kelambu gitu. Kalau enggak pakai krim yang kayak Sovel gitu. Oh iya. Kalau misalnya untuk lingkungannya biasanya dilakukan kayak penyemprotan fogging gitu. Iya. Kalau faktor resiko dari DBD itu gimana sih Teh? Biasanya yang beresiko terkena DBD itu kalau misalnya berpergian ataupun kayak tempat tinggal kita itu beriklim tropis ya. Iya. Terus udah gitu juga kayak punya riwayat sebelumnya pernah terkena virus dengue juga, itu mudah terkena lagi. Gitu. Sama umurnya kurang dari 15 tahun itu mudah, apalagi kan anak-anak memang rentan gitu ya. Iya. Jadi itu nyamuk itu lebih suka ngigitnya ke yang masih anak-anak gitu berarti ya Teh ya. Terus Teteh kalau cara mendiagnosisnya itu berarti dengan laboratorium aja sama uji torniket gitu ya Teh? Kalau misalnya untuk diagnosisnya itu bisa dari pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik dilihat dari tanda dan gejala yang tadi. Beberapa tanda dan gejala misalnya udah muncul, terus udah gitu untuk memastikan diagnosa tersebut bisa dilakukan dengan laboratorium untuk melihat tanda-tanda klinis. Takutnya ada pembocoran plasma plasma darahnya gitu. Biasanya kalau positif DBD itu dilihat dari trombositnya. Oh iya. Normalnya itu berapa Teh biasanya? Kalau normal trombosit itu 150.000 sampai 450.000. Pokoknya kurang dari 150.000 itu biasanya udah positif DBD. Iya. Teteh, kalau komplikasi yang mungkin terjadi buat yang kena DBD ini gimana sih? Soalnya kan banyak banget sekarang ya musimnya gitu. Biasanya itu ada di derajat 4 ya. Iya. Nah, kalau misalnya derajat 4 DBD itu bisa terkena itu DSS, Dengue Shock Syndrome. Biasanya ditandainya dengan tekanan darahnya turun secara drastis tiba-tiba sama nadinya turun. Itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan sepele cuman DBD gitu. Iya. Ternyata kalau misalnya dipelajari lebih lanjut, DBD juga bisa menyebabkan kematian. Iya. Apalagi kalau misalnya terjadi pendarahannya di dalam, kan kita nggak tahu ya kalau misalnya pendarahan di dalam gitu. Biasanya kan kalau di kampung-kampung itu minim pengetahuan ya. Biasanya ini mah demam dikompres juga sembuh gitu. Takutnya dibiarin aja gitu ya Teh ya. Apalagi kan anak-anak gitu takutnya. Nah, selanjutnya Teteh, kalau DBD ini kan tadi kan serem banget ya, bisa sampai ada yang meninggal kalau pendarahannya di dalam. Nah, DBD ini apakah bisa disembuhkan Teh kalau yang masih biasa aja gitu? Apakah bisa disembuhkan gitu? Bisa, DBD itu bisa disembuhkan, tapi sebenarnya kan ini dari virus ya. Kalau virus emang kalau misalnya sembuh total itu paling virusnya itu dilemahkan gitu kalau virusnya. Tapi sembuh virusnya dilemahkan gitu. Itu dengan cara perawatannya yang maksimal, yang tepat dan juga cepat. Oh iya. Kalau untuk obatnya itu obat apa tuh biasanya gunanya? Obat apa yang digunakan buat yang DBD gitu biasanya? Itu tergantung dari tanda dan gejalanya sendiri. Biasanya kalau misalnya masih derajat 1 itu bisa dengan minumnya yang cukup. Biasanya kalau sama makan yang teratur. Kalau misalnya terkena DBD derajat 1 itu pokoknya makan minum itu harus banyak gitu. Apalagi kalau minum ya asupan cairannya harus banyak gitu. Terus pemantauan cairannya itu yang ketat, pemantauan cairan, takutnya ada pendarahan, pokoknya pemantauannya itu harus ketat gitu. Terus sama makan sari-sari buah. Kalau derajat 1 harus dibanyakin buah-buahan berarti ya. Kalau misalnya udah derajat 2 biasanya itu udah dilakukan pemasangan impuls. Kadang melalui 2 jalur kanan kiri bisa. Sampai 2 berarti itu. Iya, itu tergantung indikasinya. Kalau misalnya 2 jalur biasanya yang 1 cairan, itu yang 1 plasma. Terus udah gitu makan minumnya juga sama, harus cukup, harus seimbang, pemantauannya yang ketat. Itu kalau misalnya derajat 2. Kalau misalnya derajat 3 sampai derajat 4 itu biasanya untuk mengatasi shock, terus udah gitu pemberian antipiretik, pemantauan cairannya,
Terus udah gitu juga kadang dilakukan untuk menambah trombositnya ataupun dengan plasma darah, itu tergantung indikasi. Biasanya teh suka ada nih yang jualan madu trombosit, itu ngaruh gak sih teh? Kalau misalnya dilihat dari pengalaman aku ya, Iya. kalau yang DBD itu disaranin boleh minum madu, tapi itu kalau misalnya madu trombosit kurang tahu. Jadi biasanya katanya sih madu ngaruh gitu. Kayak madu biasa gitu Kak. Jangan yang suka di minimarket gitu yang banyak gulanya, berarti ya harus yang original gitu ya. Ya itu masih tergantung pemakainya ya. Kalau misalnya dari pengalaman yang kemarin keluarga DBD, terus udah gitu kayak konsultasi juga, dianjurkan untuk meminum madu. Itu kemarin dianjurkannya itu 3 kali 2 sendok. Jadi sekali minum itu 2 sendok, diminum sebanyak 3 kali sehari gitu. Berarti seharinya 6 sendok berarti Iya. ya. Kadang ada yang diminum langsung, ada juga yang dilarutkan gitu. Iya. Kalau ke makanan gitu dijadiin topping gitu, masuknya bisa nggak teh? Sama buah-buahan gitu. Mungkin bisa aja. Itu tergantung enaknya, kan kadang nggak semua orang suka madu ya, apalagi kan kalau misalnya diminum langsung kayak disendok terus minum langsung kadang terlalu manis atau gimana gitu kan. Makanya kalau misalnya supaya masuk gitu kan, ada yang diminum secara langsung, ada yang pakai air gitu dilarutin, ada juga yang mungkin yang tadi ke jadi makanan gitu. Iya. Nah, Teteh, kan barusan udah dijelasin nih gimana tanda gejalanya, pengobatannya. Jadi kalau misalkan ini teman-teman ada keluarganya atau saudaranya yang terkena DBD, terlihat nih tanda gejala yang tadi udah disebutin. Kira-kira mereka kapan nih harus menjumpai tenaga medis gitu? Biasanya kalau menjumpai tenaga medis itu harus secepatnya ya kalau DBD. Dilihat dari tanda dan gejala tadi, kalau misalnya emang udah muncul tanda dan gejala tadi, apalagi demamnya kayak 2 hari 3 hari nggak turun-turun, demam tinggi terus, itu harus langsung dicek gitu. Ya. Mau itu udah positif DBD atau belum, kan kita kalau misalnya penanganannya lebih cepat itu kan lebih aman ya. Kalau misalkan teh, kalau yang di perkampungan ini mah gak apa-apa demam biasa, misalkan mereka nyangkanya kayak gitu, mereka biarin nih sampai ke hari ke-7 gitu, sampai ke berhari-hari gitu, bisa gak sih teh sembuh sendiri gitu? Apa semakin parah terjadinya bahkan terjadi kematian gitu? Bahkan kalau misalnya masih derajat 1 tuh bisa sembuh asal yang tadi asupan cairannya itu banyak asupan nutrisinya banyak. Soalnya kan kalau misalnya saran dari dokter yang kemarin itu, kalau misalnya masih derajat 1 itu asupan cairan dan makanan itu harus banyak. Tapi kan kalau misalnya udah DBD itu harus kita pantau ya trombositnya. Takutnya makin turun. Kalau misalnya enggak kepantau, turun terus kan bisa jadi butuh trombosit tambahan gitu. Iya, betul. Kayak apa sih, kayak donor trombosit gitu. Sama takut makin banyak juga pendarahannya yang tak terlihat gitu ya. Oke teman-teman, jadi sudah dijelaskan ya sama Teh Farida apa sih penyakit DBD itu, tanda gejalanya, pengobatannya seperti apa. Semoga teman-teman yang sebelumnya belum tahu tentang demam berdarah menjadi lebih aware terhadap penyakit tersebut. Sebelumnya Teteh, terima kasih banyak sudah bersedia hadir ke podcast kami. Apakah ada pesan dan kesan kepada teman-teman? Mungkin dari pesan kesannya, terutama sekarang cuaca yang tidak baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, apalagi lingkungannya. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan sejahtera. Oke, amin ya teman-teman ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.